Ya, pemirsa, keinginan masyarakat bahwa harga bahan pangan akan turun pasca Lebaran nampaknya harus gigit jari. Hal ini terkait dengan masih terus melambungnya harga bawang merah dan bawang putih di tingkat pedagang atau pengecer. Pergerakan harga sejumlah bahan pangan diantaranya bawang merah dan bawang putih terus merengkak naik. Meski masa perayaan Hari Raya Idul Fitri sudah berlalu. Bahkan harga bawang merah di sejumlah daerah sempat menembus angka Rp80.000 per kilogram. Badan Pangan Nasional seperti dikutip media mengungkapkan salah satu faktor penyebab harga bawang merah terus mengalami kenaikan adalah tingkat curah hujan yang tinggi, sehingga mengakibatkan terjadinya gagal panen di wilayah sentra bawang merah sepanjang pantai utara seperti Cirebon, Brebes, Kendal, Demak, Grobogan, dan Pati. Dan banjir yang terjadi pada bulan Maret lalu telah menyebabkan sekitar 2.500 hektar dari 7.500 hektar lahan yang terdampak banjir terkena fusau atau gagal panen. Selain banjir, keterbatasan tenaga kerja dan hambatan distribusi barang ke pasar juga menjadi pemicu tingginya harga bawang merah saat ini. Sementara itu, Kementerian Perdagangan menilai lonjakan harga bawang putih dipicu realisasi impor yang masih rendah hingga tingginya harga di negara asal. Alokasi impor bawang putih tahun ini berdasarkan rakortas dengan Kemenko Perekonomian ditetapkan sebanyak 645.025 ton. Sedangkan realisasi impor hingga 19 April 2024 baru sekitar 92.046 ton atau sekitar 14,2% dari kuota impor yang ditetapkan. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, Lebaran usai, kenaikan harga bawang belum selesai. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Abdullah Mansuri, Ketua Umum DPP Ikatan Pedagang Pasar Indonesia IKAPI. Selamat pagi, Pak Abdullah Mansuri. Pagi, Mas Pras. Ya, salam sehat, Pak. Salam sehat. Baik, langsung saja kita update nih terkait dengan ketersediaan, kemudian pasokan bawang merah dan bawang putih di tingkat pedagang pasar saat ini. Silakan, Pak. Iya, yang pertama saya harus bedakan ya klasifikasi untuk bawang merah dan bawang putih. Bawang merah itu memang kita penghasil dan beberapa daerah penghasil adalah Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sumatera Barat, NTB, dan Jawa Barat. Nah, pemasok utama untuk Jabodetabek dan Jawa itu sebenarnya kita ambil dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kita tahu bahwa kondisi curah hujan yang cukup tinggi itu membuat antisipasi pemerintah terhadap komoditas bawang itu tidak begitu maksimal. Kita tahu bahwa wilayah Jawa Tengah penghasilnya ada di Kabupaten Brebes, Kabupaten Demak, Kabupaten Grobogan, dan Pati itu bermasalah pada sisi produksi. Jawa Timur termasuk Nganjuk dan wilayah lain itu juga mengalami penurunan produksi dengan pola produksi yang agak menurun. Hasilnya agak kecil dibanding tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini jadi faktor sehingga pasokan di pasar juga berkurang. Nah, kalau pasokan di pasar berkurang, maka otomatis ini yang membuat harga terus tinggi. Di sisi yang lain di Jawa Tengah, seperti Demak, penghasil kedua setelah Brebes, Demak, Grobogan, Pati itu mengalami banjir yang cukup dahsyat beberapa saat menjelang dan sesudah Lebaran. Ini yang membuat beberapa panen yang terjadi di sana cukup rusak ya dan tidak bisa dipanen. Ini beberapa faktornya. Nah, di sisi yang berbeda, bawang putih itu bawang putih kita, Mas Pras, itu 99,9% itu impor dari Tiongkok, impor dari China. Nah, ini yang jadi masalah utamanya adalah Kementerian Perdagangan tidak proaktif melakukan kerja-kerja penguatan sehingga pasokan di pasar juga menurun pasca impor yang dikeluarkan menurun. Gitu. Baik, tapi kalau kita lihat kenaikannya sendiri nih, seberapa besar kenaikan yang dialami baik bawang merah maupun bawang putih di tingkat pengecer atau pedagang? Apakah memang sudah
cukup mengkhawatirkan, bahkan sempat ada yang tembus Rp80.000 per kilonya. Untuk saat ini apakah masih bertengger di harga itu atau sudah mulai menurun ini, Pak Abdullah? Iya Mas Pras, memang kalau dilihat dari beberapa daerah itu harganya berbeda-beda, Iya, tergantung dari mana pasokan itu berasal dan sejauh mana pasokan itu diberikan. oke. Di Jakarta hari ini pagi tadi saya cek di Pasar Kebayoran itu masih tembus 80.000, 75 sampai 80.000 untuk Wow, bawang merah. oke. Nah, di Nganjuk sendiri tempat di mana bawang merah itu terbesar diproduksi di Indonesia, itu harganya masih bertengger di 65.000. Hmm, Artinya apa? Wilayah penghasil pun itu masih 2 kali lipat dari harga normal. Harga oke. normal itu kira-kira sekitar 35 tertinggi, itu Hmm, harga normal untuk bawang merah. Nah, untuk bawang putih, Mas Pras, kita sekarang sudah tembus di kisaran 47 sampai 50.000. Padahal rata-rata harga bawang putih itu di kisaran 30 sampai 35. Nah, ini hmm, beberapa update harga yang terjadi di berbagai daerah, tetapi secara rata-rata oke. harga bawang merah dan harga bawang putih 2 kali lipat dari harga normal. Nah, terkait dengan bawang merah kalau kita coba bedakan begitu seperti yang Anda sampaikan ya. Bawang merah ini kan memang kita bisa produksi sendiri dan sentra-sentranya juga terganggu dengan tingkat curah hujan yang tinggi kemudian banjir yang terjadi di wilayah-wilayah tersebut. Nah, lantas solusi apa nih yang sudah dilakukan oleh pedagang sendiri begitu ataupun Anda melihat adakah solusi yang bisa dicari untuk mungkin menambah stok lagi atau memang ya sudah karena kondisinya seperti ini begitu ya harus kita terima saja, Pak Abdullah? Ya, hari ini tadi sejak kemarin sebenarnya kami sudah komunikasi dengan teman-teman pedagang di Pasar Indo, pedagang Oke. besar, memberikan opsi-opsi distribusi dari wilayah-wilayah lain seperti Solo di Sumatera Barat Oke. dan di NTB yang memungkinkan untuk disuplai ke Jawa itu segera dilakukan. Nah, untuk wilayah Nganjuk sendiri, Nganjuk termasuk Cirebon dan wilayah-wilayah lain di Jawa Barat itu akan segera dikomunikasikan untuk dimaksimalkan agar ada pendistribusian di Jabodetabek dan daerah-daerah yang cukup besar eh, permintaannya. Oke. Hanya itu solusi saat ini yang bisa kita lakukan untuk menjaga agar pasokan tetap aman di pasar. Dan Kalau itu pasokannya, hmm, ya i Mas Pras, iya Pak Abdullah, dan dengan posisi yang sudah Anda lakukan bersama teman-teman pedagang dan lain-lain misalnya begitu, bisa menurunkan harga di tingkat pengecernya sendiri mulai kapan begitu? Apakah masih dalam on progress dalam artian, pendistribusiankah atau sudah sampai sebenarnya? kami sedang berusaha Mas Pras Mmm, untuk memastikan bahwa pasokan itu tidak terbatasi. Saat mmm, ini memang saya harus akui pasca jadi kenaikan bawang ini terjadi sebelum Lebaran, mmm, menjelang Lebaran dan pasca Lebaran. Ini sebenarnya yang sudah kami wanti-wanti di oke, Badan Pangan, termasuk Pak Arief saya sudah sampaikan berulang kali saya sampaikan mmm, bahwa fase ketiga adalah fase penentu, fase akhir di Ramadan. Fase ketiga itu oke, fase di mana pasca Ramadan. Apa faktornya? Faktornya produksi, faktornya cuaca, faktornya distribusi, faktornya tidak banyak yang bisa panen karena masih masuk Lebaran dan mhm, seterusnya. Itu beberapa faktor yang menyebabkan pasokan mengalami penurunan dan harganya otomatis tinggi. Dan itu terjadi tidak hanya di bawang ya, tetapi komoditas lain seperti minyak goreng, gula pasir dan oke, beberapa komoditas lain yang saat ini masih tinggi. Nah, ini yang harus kita dorong karena bulan-bulan ini adalah bulan-bulan panennya bawang merah. mmm, Maka kami meminta kepada pemerintah untuk ikut bekerja bersama-sama kami, tidak hanya secara mandiri kami pedagang di pasar induk dan pasar-pasar besar, kami dorong untuk melakukan distribusi. Nah, kami berharap agar pemerintah bisa membantu melakukan bantuan berupa subsidi distribusi yang memang harus dilakukan dari wilayah lain ke daerah-daerah yang cukup besar.
Ya, dalam artian distribusi yang seperti apa yang dibutuhkan insentif ataupun bantuan di sana nih, Pak Abdullah? Sebenarnya Mas Pras ini sudah kita lakukan bertahun-tahun dengan Hmm, Badan Pangan. Kalau cabai harganya tinggi, maka kami akan berkomunikasi dengan petani-petani cabai di luar produksi yang biasanya, seperti di oke, luar Jawa, untuk bisa mensuplai pasokan ke Jakarta. Nah, distribusinya ditanggung oleh Badan Pangan Nasional. oke. Ini yang harus dilakukan oleh pemerintah karena ini sudah terjadi bertahun-tahun dan kami sudah melakukan kerjasama ini cukup banyak di saat komoditas-komoditas tersebut tinggi ya, dan itu sangat berpengaruh terhadap harga pangan yang ada di lapangan. Gitu Mas Mas. Baik, itu dia untuk komoditas bawang merah begitu yang pergerakan harganya masih di kisaran 75.000 sampai dengan 80.000 rupiah per kilogramnya. Nah, bicara mengenai kebutuhan bawang putih sendiri sebenarnya bagaimana? Memang lebih tinggi bawang merah dibandingkan dengan bawang putih atau seperti apa? Mengingat kan Kemendak menyebutkan lonjakan harga bawang putih ini dipicu oleh realisasi impor yang masih rendah hingga tingginya harga di negara asal. Kalau Anda katakan tadi importasi dari China, berarti memang ada kenaikan harga di negara asal barang ini ataupun bawang putih berasal begitu sebelum ke Indonesia, Pak Abdullah. Mas Mas Pras, Ya, kalau saya boleh jujur, hmm, hanya di sini juga saya sampaikan banyak faktor ya oke, yang membuat harga bawang putih itu cukup tinggi mm-mm, karena kita semua tahu bahwa harga bawang putih di Tiongkok atau di Cina itu sangat murah sekali. hmm, Tetapi memang ada banyak hal yang mengindikasikan beberapa komoditas bawang putih itu cukup tinggi di Indonesia. oke, Salah satunya adalah proses perizinan yang terlalu ribet, yang hmm, tahapannya harus melalui beberapa tahapan, harus ada izin dari Kementerian Pertanian, oke, harus ada izin impor dari Kementerian mm-mm, Perdagangan, yang di situ juga membutuhkan kos yang cukup tinggi. Ini beberapa hal yang menurut kami harus mm-mm, coba dijaga, didorong agar kepentingan yang lebih besar, agar bawang putih itu melimpah di pasar, itu didahulukan dibanding kepentingan-kepentingan sesaat yang ada di beberapa lembaga tersebut. Ayo kita cari hmm, alternatif-alternatif solusi oke, agar perizinan tidak terlalu berat, tidak terlalu susah, tidak terlalu ribet, dan pengawasan terhadap importer-importer itu dilakukan oleh Kementerian Perdagangan sehingga tidak terjadi lagi penurunan pasokan atau penurunan impor dari China ke kita. Memang ada faktor ya, faktor lain yang harus saya akui bahwa China sendiri membatasi ekspornya, ekspornya oke, ke Indonesia. Ini juga bukan tanpa alasan, hmm, tetapi saya berharap agar komunikasi eh, diplomasi itu bisa dilakukan sehingga kepentingan yang lebih besar untuk pangan kita bisa hmm, terjaga. Tetapi jauh dari itu sebenarnya Mas Pras, kami menitipkan ke Kementerian Pertanian, ayo kita coba cari, kita nggak bisa bergantung itu pada dia, negara lain. Bagaimana caranya hmm, dengan struktur tanah yang kita miliki kita bisa mendapatkan hasil bawang putih yang lebih baik daripada dari luar negeri dan harganya lebih murah. Kita harus cari solusinya, oke. kita harus libatkan semua pihak, kita harus libatkan semua stakeholder untuk bisa mengembalikan masa kejayaan swasembada bawang putih di zaman Orde Baru waktu itu. Oke, Mas tapi Pras. sebenarnya masalah harga berarti tidak ada masalah di negara asal atau China begitu, karena memang justru terjadi lebih kepada dari sisi birokrasinya begitu. Jika Hmm. dibandingkan dengan Indonesia Ya, itu berkali-kali lipat. Kita bisa bayangkan kalaupun harganya di sana tinggi, hmm, di sana itu paling tinggi mungkin 20.000 per kilo. Tetapi oke, sampai sini kita tahu harganya sudah tembus di 50.000, 48 sampai 50.000. Nah, hmm, ini yang harus kita kita cari solusi. ya, Kementerian Perdagangan lebih tahu oke, soal oke. ini. Dan kita bersama-sama bisa mewujudkan pangan yang murah dan terjaga. Oke, mungkin solusi seperti apa yang sudah disampaikan dari teman-teman IKAPI kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Pak Abdullah, kita akan jeda dulu sebentar dan pemirsa tetaplah bersama kami.
Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan kita akan cermati bersama seperti apa sih pergerakan harga dari bawang merah begitu ya. Ini untuk di tingkat pengecer semua provinsi, data dari Badan Pangan Nasional ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, pergerakannya memang cenderung naik terus ya, dari 16 April 47.000 per kilogram untuk harga bawang merah, kemudian per 23 April kemarin sudah mencapai 52.670 ribu rupiah. 52.670 per kilogramnya. Kemudian harga tertinggi dan terendah bawang merah per 23 April tercatat di Provinsi Papua Tengah Rp77.220 per kilogram. Terendahnya di Kepulauan Riau Rp34.190 per kilogram. Sementara harga rata-rata nasional Rp52.670 per kilogram. Dan berikutnya pergerakan harga bawang putih di tingkat pengecer untuk semua provinsi. Trennya cenderung naik sampai dengan 22 April ke Rp43.740 per kilogram. Kemudian ada turun sedikit Rp43.420 per kilogram pada tanggal 23 April kemarin. Harga tertinggi dan terendah bawang putih untuk tertinggi masih di Papua Tengah Rp65.420 per kilogram. Kemudian terendahnya di Kepulauan Riau Rp36.530 per kilogram. Itu dia untuk harga tertinggi dan terendah dari bawang putih ya. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Abdullah Mansuri, Ketua Umum DPP IKAPI. Baik Pak Abdullah, tadi data sudah disampaikan, sebenarnya real kondisi di lapangan untuk pergerakan harganya yang menarik Anda katakan tadi di pasar Kebayoran Lama ya Pak ya. Rp80.000 per kilogram untuk bawang merah. Sementara untuk bawang putihnya sendiri di kisaran Rp47.000 sampai dengan Rp50.000 per kilogram. Nah, ini sebenarnya bagaimana dengan kondisi yang terjadi di lapangan begitu? Pergerakan harga yang cukup berbeda dengan data yang disampaikan begitu oleh pemerintah sendiri. Mas Pras, saya harus akui bahwa Badan Pangan harus menjaga psikologi pasar ya. Sehingga yang dicuplik adalah harga beberapa pasar yang cukup besar. Tidak sampai ke pasar yang turunan. Memang faktanya di beberapa pasar yang cukup besar seperti Pasar Induk Kramat Jati, pasar-pasar besar di Tangerang dan di Jawa Barat itu memang harganya di sana sampai sana. Tetapi kalau sudah masuk keturunan itu kita tidak akan menemukan harga di bawah 60.000, pasti di atas 70 sampai 80.000. Itu per hari ini kami menghubungi pasar Kebayoran harganya sekitar 80.000. Tetapi apapun yang terjadi, kami ingin mendorong agar dalam waktu sesingkat-singkatnya agar pedagang besar seperti pedagang pasar induk dapat mengambil suplai dari beberapa wilayah yang cukup tinggi sehingga harganya segera bisa ditekan. Ini komunikasi terus kita lakukan. Sampai hari ini kami terus merajut komunikasi, termasuk nanti kami akan hubungi Kepala Badan Pangan untuk bisa memfasilitasi adanya distribusi subsidi distribusi dari beberapa komoditas yang memang sudah kami rancang untuk diguyur di Jabodetabek. Ya, mungkin itu bisa disampaikan yang saat ini bisa dilakukan, Mas Pras. Karena Pak Abdullah, mungkin bisa disampaikan terkait dengan jalur pendistribusiannya sendiri untuk bawang merah, bawang putih hingga ke tingkat pedagang atau pengecer itu seperti apa sih begitu? Apakah memang jalur distribusinya pun juga cukup ruwetkah atau bagaimana? Ya, biasanya kalau dari petani itu harus dikumpulkan di pengepul ya, di pengepul itu satu rantai, di pengepul menuju ke pasar induk, ada juga dari pengepul kecil ke pengepul besar, tapi kami hilangkan itu, dari pengepul langsung ke pasar induk, dari pasar induk menuju pasar yang besar, pasar besar baru masuk ke pasar turunan. Pasar turunan ini seperti pasar-pasar yang kecil, pasar-pasar yang warung, itu otomatis harganya akan lebih tinggi. Nah, persoalan keduanya adalah kenapa selisih marginnya relatif tinggi. Ini sama seperti cabai, bawang merah, itu marginnya relatif lebih tebal ya. Kenapa? Karena memang bawang itu
tidak bisa bertahan cukup lama. Oke. Dari pasar Indo menuju ke pasar kecil Ya. ya itu harus melewati satu rangkaian rantai lagi, Hmm. itu bisa menyebabkan berkurangnya susutnya eh, barang yang sudah dibeli dari pasar Indo. Susut terus rusak, itu akan terakumulasikan harganya, Hmm. disesuaikan dengan berat yang bersih diterima. Ini yang menyebabkan harga itu agak sedikit jomplang dari pasar Indo ke pasar turunan. Hmm. Termasuk dari pengepul menuju ke pasar Indo itu juga akan mengalami penyusutan, sehingga harganya juga cukup tebal marginnya. Oke. Nah, dengan kondisi ini lantas bagaimana dengan mungkin langkah yang diambil oleh pengecer ataupun pedagang begitu untuk memilih menyetokkah atau mungkin menyetop dulu justru penjualan bawang merah maupun bawang putih di toko-toko mereka atau bagaimana nih? Ada beberapa yang memang mengurangi permintaannya karena Hmm. memang menjualnya juga relatif sulit karena harganya Oke. relatif tinggi. Iya, iya. Tetapi saya harus akui bawang merah ini kebutuhan yang cukup penting bagi kehidupan masyarakat kita Iya. karena bumbu yang hampir wajib digunakan selain cabai itu adalah bawang merah. Nah, bawang merah ini ada penurunan permintaan karena harganya cukup tinggi, karena tidak ada pengganti ya, tidak ada Hmm. pengganti, maka permintaannya itu akan terus terjadi. Oke. Walaupun suplainya berkurang, tetapi permintaan masyarakat itu terus ada. Walaupun dikurangi ya, ada Iya. pengurangan permintaan, ada penurunan daya beli karena harganya cukup tinggi. Tetapi itu tetap dicari. Artinya apa? Artinya untuk pedagang sendiri itu akan tetap menjual bawang merah walaupun ada pengurangan karena modal mereka juga kecil, Iya. takut rusak kalau terlalu lama dan seterusnya. Ini beberapa faktor yang terjadi di lapangan, Oke, Mas Pras. terakhir proyeksi Anda terkait dengan pergerakan harga bawang merah maupun bawang putih akankah berlangsung sampai kapan? Kemudian apakah nanti ada segera solusi yang dilakukan begitu? Karena tadi Anda sudah melakukan kontak dengan beberapa produsen di luar Pulau Jawa sehingga mungkin dalam proses perjalanannya membutuhkan waktu juga ini. Ya, ini tergantung seberapa cepat pemerintah menangkap upaya-upaya yang kami dorong ya Hmm. sebenarnya. Oke. Kalau Badan Pangan relatif lebih cepat melakukan penguatan terhadap produksi di Jabodetabek dan wilayah-wilayah yang cukup besar permintaannya, Oke. maka saya punya keyakinan bulan depan relatif sudah stabil. Hmm. Tetapi jika tidak, maka kami meyakini bahwa berlarut-larutnya harga ini dan kebutuhannya terus besar, Hmm. maka produksinya kecil, maka harganya akan berlarut-larut tinggi juga. Hmm. Kami Oke. akan mencoba dalam sehari dua hari ini untuk melakukan penekanan penurunan harga sehingga tidak cukup naik dan sembari kita distribusikan wilayah-wilayah yang cukup tinggi. Nah, khusus untuk bawang putih, kami berharap kepada Kementerian Perdagangan Hmm. untuk tidak memberikan izin yang terlalu ribet prosesnya, berikan Hmm. izin aja. Oke. Boleh ada syarat, tapi syaratnya tidak terlalu Baik. berat sehingga importer segera mengimpor dan pasokan itu segera terguyur di pasar Oke. tradisional. Itu Hanya dia. itu solusi yang bisa kami tawarkan dan semoga Baik. pemerintah Hmm. mempunyai eh, keniatan Iya. agar mak-mak ini tidak mengomeli kami terus Oke, gitu, oke. Bang Pras. Baik, itu dia ya kondisi yang terjadi di lapangan begitu dari Ikatan Pedagang Pasar Indonesia begitu ya, bahwa memang perlu ada satu solusi yang komprehensif untuk menangani pasokan dan ketersediaan khususnya untuk bawang merah dan bawang putih di masyarakat. Terima kasih banyak atas waktu yang sudah Anda sampaikan dan juga sempatkan begitu hari ini ya kepada pemirsa AID Eksternal. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Pak Abdullah. Salam sehat, Ya. Mas Pras.
Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo, beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.